Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi samma nafsahu bil 'adl. Dalla 'ala 'adlihi al-bayyinatu wad-dalail. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مشاكل وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إنسان كامل اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الفضائل وعلى آله وأصحابه وذريته الفضائل أما بعد معاشر الأساتذة والزعماء والمحبين pecinta Majelis Ta'lim Asmaul Husna, puji dan syukur panjatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas rahmahnya, hidayah, taufik serta inayahnya kita masih diberi anugerah dikumpulkan bersama-sama di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama kita ma'rifatu asma'illah, mengetahui, mengenal dan mengimani sebahagian dari nama-nama Allah yang sangat baik, di mana sebagian dari asma itu yang malam ini akan kita bahas dan kita pelajari bersama adalah Al-Adl. Salawat dan salam marilah kita doakan selalu agar tercurah atas panutan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau yang suci, para sahabat beliau yang mulia, serta para pengikutnya yang istiqamah di dalam ajaran Islam ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita tercatat sebagai umat yang baik yang selalu mencintai Nabi dan dicintainya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Asmaul Husna yang ke-30 adalah Al-Adl. Maknanya yang maha adil. Biasa kita memahami Al-Adl maknanya zat yang maha adil. Apa itu adil? Adil itu suatu sifat yang terpuji yang menunjukkan zat yang punya sifat adil itu benar-benar proporsional dalam meletakkan sesuatu. Maka singkatnya Al-Adlu artinya adalah zat yang maha adil. Definisinya secara jelas adalah zat yang meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Di Al-Adlu, zat yang maha adil artinya zat yang meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Maka tempat keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sempurna dunia dan akhirat. Sempurna keadilannya apa? Al-Adlu fi khalqihi wa hukmihi. Allah maha adil, maha meletakkan sesuatu pada tempatnya, yaitu pada penciptaannya dan pada hukumnya. Jadi Allah maha adil di dalam penciptaannya dan di dalam hukumnya. Itu namanya Al-Adl. Al-Adl ini termasuk asma yang unik. Di dalam Asmaul Husna disebutnya bukan Al-Adil,
tapi al-adlu atau al-adl. Yang namanya al-adl adalah zat yang maha adil, dan al-adl sendiri maknanya adalah adil atau keadilan. Jadi nama ini sama bentuknya dengan sifatnya. Sifat al-adl, dan yang punya sifat itu zatnya namanya al-adl juga. Nah, jadi al-adl tadi disampaikan adalah zat yang menyampaikan segala sesuatu, yang meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Dan tempat keadilan Allah itu adil di dalam ciptaannya dan adil di dalam hukumnya. Dan orang yang adil ini tidak mungkin bisa adil kalau tidak berdasarkan ilmunya, tidak berdasarkan hukumnya. Jadi kalau nggak punya ilmu nggak bisa adil. Makanya dekat sekali Allah asma al-hakam dengan al-adil. Kemarin apa? Al-hakam. Sekarang al-adil. Al-hakam artinya apa? Zat yang menetapkan hukum atas segala makhluknya. Sekarang al-adil, zat yang maha adil, yang menempatkan sesuatu pada tempatnya, adil dalam penciptaannya dan adil dalam hukumnya. Yang pertama, adil dalam penciptaannya. Adil dalam penciptaannya artinya Allah Subhanahu wa taala menata, mengatur, meletakkan sesuatu sudah pada tempatnya, pada fungsinya, pada apa yang lebih pas, yang lebih maslahat. Contoh lihat diri kita sendiri. Mata di depan, apa ya? Mata nggak di atas, nggak di kepala, nggak di kaki, walaupun ada mata. Kita di depan. Kemudian tangan kita di sini, nggak di bawah. Mulut kita di sini, nggak di sini. Adil. Allah menata sesuatu sesuai fungsinya. Nah, inilah tentang penciptaan Allah. Allah menentukan makhluknya. Ada yang Allah buat kaya, ya Allah adil pada orang tersebut. Ada juga yang diciptakan Allah, yang dijadikan oleh Allah menempati posisi sebagai orang fakir. Berarti Allah adil kepada dia, orang yang dibikin fakir. Orang yang diberi bisa punya istri, Allah adil, sudah proporsional. Ada orang yang ganteng, kaya raya, gak punya istri, itu juga Allah adil. Walaupun menurut kita gak benar atau gak pas, ya, orang kaya harusnya kan punya istri, tapi belum tentu di sisi Allah. Allah punya rahasia karena Allah maha tahu, maha pintar, jadi adil. Segala sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaannya. Termasuk Allah memilih bumi sebagai tempat tinggal kita. Allah maha adil. Jadi jangan iri. Kalau ada planet Solo, ya udah, mungkin ada makhluk di sana, dia saja, kita yang di sini. Sayyidul Alamin, pemimpin alam semesta, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditakdirkan oleh Allah menempati bumi. Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama, ditakdirkan dengan keadilannya turun ke bumi, bukan di planet Mars. Bukan. Paham ya bapak-bapak ya? Artinya Allah merangkai, menyusun, menempatkan sesuatu proporsional semua. Kita di bumi ini sudah merupakan keadilan Allah, karena Allah maha adil dalam penciptaannya. Ada yang dibuat kulitnya putih, udah disyukuri, jangan kita pengen hitam. Ada yang ditakdirkan, saudara kita di sono pulau yang sono Afrika, hitam, kelihatan giginya sama matanya yang putih. Ya itu keadilan Allah.
Allah. Tanahnya kayak apa? Ya, budayanya kayak apa? Kemudian kulitnya bagaimana kalau tinggal di sana? Nah, jadi semuanya sudah adil. Di sini orangnya kecil-kecil, di orang di negara sana gede, itu sudah merupakan takdir dan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau bapak-bapak yang diciptakan Allah dari kecil sampai sekarang masih coklat tua menuju hitam, nggak usah diganti kulitnya, nggak usah operasi kulit jadi putih, nggak usah. Disyukuri aja, pasti semua ada keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi pula ciri-ciri orang yang percaya Allah Maha Adil akan menerima keadilan Allah dalam penciptaannya. Kita paham ya Pak ya? Abang dipahami. Ini nggak sampai jam 9:30. Yang kedua, Allah adil fi hukmihi. Allah Maha menempatkan sesuatu proporsional pada tempatnya. Contohnya adil dalam hukumnya. Hukum Allah menetapkan namanya wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Surga itu didekatkan sebagai tempat untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Siapapun, baik raja, terus budak, laki-laki, perempuan, hitam, putih, kaya, miskin, kalau dia bertakwa kepada Allah, dihukumi oleh Allah dengan keadilannya masuk surga. Paham? Tapi walaupun dia presiden, pengemis sekalipun, orang yang kaya, orang miskin, tapi tidak bertakwa kepada Allah, ya ada tempatnya khusus yang bukan di surga. Ini keadilan Allah. Allah menetapkan hukumnya pasti adil. Contoh, hukumnya orang mau sholat harus suci. Betul apa betul? Betul. Kalau bapak-bapak nggak mau wudu dulu padahal sudah batal, tidak mau mandi basah dulu padahal sudah junub, maka berarti bapak tidak mau menerima keadilan Allah dalam hukumnya, karena memang harusnya suci dari hadas besar dan hadas kecil ketika mau ibadah sholat. Nah karena itulah maka Allah adil dalam hukumnya. Walaupun menurut kita sepintas mungkin agak ya nggak adil kelihatannya kalau kita pakai nafsu lihatnya. Contoh yang menurut kita nih, yang menurut kita sih berdasarkan hukum kisos, kalau orang sengaja kan beda dengan tidak sengaja ya. Ada seorang sengaja membunuh sesama muslim dengan sengaja, dengan barang, dengan senjata yang memungkinkan untuk bisa dipakai untuk membunuh, maka orang tersebut hukumannya dibunuh. Adil nggak Pak? Adil. Menurut kita, nafsu kita macam-macam ya. Adil saya. Ini sengaja loh, bukan tidak sengaja. Kalau tidak sengaja ada pertimbangan. Oh dia nggak sengaja, cuma disentil aja tadi kok bisa mati ya? Ini nggak sengaja. Pakai ilmu. Paham ya? Nah, Allah adil dalam penciptaannya. Allah adil dalam hukumnya. Nah, kalau kita ingin mengetahui tentang keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus tahu dulu artinya adil. Tadi udah kasih tahu ya, adil itu apa? Meletakkan sesuatu pada tempatnya, tempat yang proporsional untuk dia. Kemudian, kalau kita sudah tahu makna adil, supaya kita yakin Allah Maha Adil, maka kita perlu memperhatikan perbuatan Allah, perlu melihat ciptaan Allah agar kita yakin Allah Maha Adil. Kalau tadi pengertian, sekarang supaya yakin bagaimana? Silakan kita lihat diri kita sendiri. Tadi disampaikan di depan, kepala di atas, mata di depan, hidungnya juga ke bawah, nggak ke atas.
kemudian ngepok. Ya, tadinya di sini, nggak di sini. Allah adil. Ya. Langit, lihat langit. Langit begitu luasnya cakrawala, ya. Di atas kalau kita lihat itu sangat rapi sekali. Kalau kita melihat ilmu perbintangan astronomi, kita itu di gugusan bintang Bima Sakti apa ya namanya ya? Ayo, Masya Allah. Dan kita nggak puyeng Pak, yang katanya bumi berputar, nggak pada jatuh Pak. Itu berarti Allah Maha super dalam penciptaannya, Maha adil dalam penciptaannya. Kalau kita melihat ada sesuatu yang mungkin kurang proporsional, maka kita jangan menyalahkan Allah. Kalau alamiah umpamanya ya, ini kok kayaknya nggak sesuai gitu ya. Ini harusnya di sini, letaknya di sini. Menurut kita mungkin begitu. Maka kita jangan menyalahkan ciptaan Allah, tapi kita lihat kembali. Kita lihat, kita teliti lagi. Pasti kita akan tahu. Bahkan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memahami ciptaannya. Diulang lagi sampai tiga kali. Ya. Agar apa? Agar kita bisa menemukan kebenaran berupa keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam penciptaannya. Ya, jadi kalau sesuatu umpamanya yang tadi, oh ini orang kaya, sehat, oh enggak punya istri, ini kenapa? Kalau kita mau meneliti lebih detail, pasti kita akan tahu, oh pantesan dia nggak punya istri karena ada sesuatu. Paham? Ini orang, oh kaya, kita bulan sakit, tiap minggu sakit lagi, ini kenapa? Padahal dia obat, dia olahraga, herbalis juga, kok masih sakit juga ya? Berarti itu keadilan Allah. Jangan diingkari yang dulu. Mungkin ada sesuatu, kita teliti lagi biar tahu. Itulah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita memperhatikan. Jangan sekali, lebih dari sekali, 2, 3, 4 kali. Akan kita tahu ada keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala di sana. Kita lihat banyak saudara-saudara kita yang maaf nggak bisa melihat tapi hafal Al-Quran. Saya tanya Pak, kalau bapak-bapak sejauh yang saya ini hafal nggak juz amma Pak? Juz amma aja. Oke lah. Terus bagaimana? Allah ada ya kalau begitu berarti? Ya ada. Orang yang buta dikasih keistimewaan dari Allah, bisa fokus hafalannya. Lah kita banyak yang kita lihat udah ngomongin apa ya, mulai yang bening udah hilang. Masya Allah, hilang kaca maksudnya. Jadi Allah Maha Adil. Lagi orang yang miskin dan dia tak beribadah dibandingkan dengan orang kaya juga taat beribadah, maka di akhirat yang paling banyak pahalanya itu orang yang pertama, orang fakir taat beribadah. Adil nggak? Adil. Oh jadi miskin apa kaya Pak? Ayo. Oh jadi orang yang kaya adil, ya, bersyukur sama Allah. Ya, idealnya kita jadi orang yang cukup, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya akal, kita pakai untuk ngaji, untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini Bapak-bapak paham semuanya ya? Allah Maha Adil, proporsional. Allah membuat cerita kita. Anda zaman dengan saya, Anda mengalami janji Asmaul Husna. Coba kalau 100 tahun yang lalu Bapak-bapak gak ketemu saya Pak, mungkin ya Ustaz Ansar yang jelasin Asmaul Husna sezaman. Masya Allah. Allahumma kebetulan kita tidak dekat bisa bertemu bareng di sesagir di rumah. Kemudian fal mu'minu bismillah ta'ala al-'adlu ay yarda bi khalqihi wa hukmihi. Bapak-bapak sudah paham artinya al-'adlu tadi yang maha adil?
Ya, zat yang maha menempatkan sesuatu proporsional pada tempatnya, adil dalam penciptaannya dan adil dalam hukumnya. Lalu akhlak kita apa? Akhlak kita yang pertama adalah kita harus yakin dengan benar-benar bahwa Allah maha adil. Karena al-adlu termasuk asmaul husna. Gak percaya bisa kafir. Nah, jadi pertama adalah kita yakin dengan benar-benar tentang asmaul husna ini, tentang asmaul adlu, Allah maha adil. Yang kedua, cara berakhlak dengan al-adlu adalah ayyarda bi khalqihi wa hukmihi. Ridho dengan penciptaan bapak-bapak sendiri. Ridho dengan penciptaan istri-istri bapak sendiri atau istri bapak sendiri. Kalau istri satu, aku salah ngomong tadi saya. Artinya Anda dapat jodoh ini orang, ya, perempuan yang jadi ibu dari anak-anak bapak. Udah ridho aja, memang caranya bapak itu udah jangan banyak yang lain. Harus ridho, alhamdulillah. Kita harus ridho dengan penciptaan Allah, menciptakan kita. Ya udah kita memang ganteng pas-pasan. Ya alhamdulillah, kita ridho aja, udah jangan minta yang lebih ganteng lagi. Itu paham nggak ya? Disyukuri. Syukur itu nomor wahid. Ayat pertama setelah basmalah apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah Allah memperkenalkan diri dengan asmanya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah memerintahkan kita untuk memujinya. Diajarkan cara pertama ibadah bersyukur. Ridho penciptaan kita, ya. Oh, enak jadi cewek, gak kerja, jadi ibu enak. Udah jangan protes, kita udah jadi cowok, jadi bapak-bapak, alhamdulillah. Belum tentu nanti kalau bapak-bapak jadi cewek, apa? Enakan jadi bapak-bapak, bisa kemana-mana. Bilang kerja nanti mampirnya kemana? Jangan, kita ridho saja. Wahumi dan ridho kepada hukumnya. Ridho itu artinya menerima, hatinya nggak berontak pak, nggak kritik, nggak menantang hukum Allah. Sholat masa 5 kali sehari 1 kali kan cukup ya? Ditolak, nggak boleh. Yang butuh sholat kita apa Allah? Kita. Dominan sekali kita melakukan dosa. Itu 5 periode pak. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu dominan dosa kita. Bukan di situ jatah itu. Bahkan di dalam sholat pun kita kadang-kadang bikin dosa. Jadi kalau dikurangi, jelas kalau istilah orang ini nggak bersih-bersih pak. Karena kita pengen punya hati yang selamat, yang baik, sehingga kita bisa masuk ke dengan yang lebih saling dengan hati yang selamat. Hati yang selamat dilatih dengan jasad yang sering sujud kepada Allah, tunduk kepada Allah, salam, mendoakan selamat kepada saudara kita, kanan ke kiri. Itu kan doa ya pak ya. Kalau mendoakan selamat itu musuh apa teman berarti? Teman kita nganggapnya sedulur kita, ya, sedulur satu kampung, sedulur satu aspal. Paham ya pak ya? Satu. Kedua ya, ridho dengan penciptaan kita dan hukum Allah Subhanahu wa taala, penciptaan Allah kita. Yang kedua, ayyuhibbahu li'adli. Ketika kita merasa sudah ridho, kita harus punya rasa bangga kepada Allah yang sudah menjadikan kita seperti ini. Kalau tadi kan kita ridho ya, ridho artinya kita menerima keadaan kita. Tapi yang kedua, ayyuhibbahu li'adli. Kita menambah cinta kita kepada Allah karena keadilan Allah kepada kita. Kalau tidak ada hukum Islam yang mengatur kita pak, maka hidup kita lebih dahsyat daripada hewan buas. Untung ada ajaran Islam. Kita harus bangga kepada Allah, bersyukur, senang banget punya Tuhan Allah yang menciptakan kita dan yang memberi hukum kepada kita. Paham bapak-bapak? Terus siapa kekasihmu pertama kali? Ilahi Allah Subhanahu. Untuk bisa mencintai dia, itu Rasulullah. Kita cintai Rasulullah. Tidak bisa maksimal mencintai Rasulullah
kalau kita tidak mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu akan mengantar cinta kita kepada Allah. Kemudian yang ketiga ya, yang keempat, wa ayya'adila binafsihi, harus bertindak adil kepada diri sendiri. Maksudnya apa ya Pak? Masa orang bisa menghukumi diri sendiri? Begini, Bapak itu di setiap kita itu mengalami tiga tingkatan standar. Standar yang pertama adalah standar manusia sama dengan binatang, punya hawa nafsu. Sama Pak? Sama. Kalau hawa nafsu kita pengen melakukan sesuatu perbuatan, jangan kita lakukan kalau memang akal kita tidak bisa terima. Karena itu mungkin merusak. Contoh kita berlebihan dalam segala hal. Kalau kita berlebihan, jarang istirahat, tiap malam lembur, begadang terus, ya, nggak jaga kondisi, berarti kita nggak adil dengan diri sendiri, nurutin hawa nafsu, terus gambling, main kartu terus, masya Allah. Kita mikir, berarti standar yang kedua adalah kita sebagai sesama manusia punya akal, hanya manusia yang diberi akal sempurna. Pakai akal kita. Kira-kira kalau di situ berusaha apa enggak kalau seperti ini? Paham kan? Oke, standar berapa sekarang? 2. Standar yang selanjutnya, standar yang ketiga, yang paling mulia adalah wahyu Allah, agama. Kalau seseorang minjemin temennya 10 juta, oke, terus kita bilang nanti sejutanya tambah 100 ya, akal kita kan kita dapat untung Pak, betul nggak? Betul kan akal kita? Karena akal kita menilai itu untung. Tapi jangan dilakukan. Kita pakai standar yang selanjutnya, kita sebagai hamba Allah yang wajib mengikuti hukum Allah, jangan main riba. Karena riba walaupun untung, tapi hakikatnya adalah binasa. Karena riba itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham Bapak-bapak? Jadi artinya orang yang adil adalah orang yang menempatkan hukum agama itu paling atas. Ya. Jadi jangan akal kita yang menilai hukum, menguasai hukum Islam, tapi hukum Islam yang akan mengontrol akal kita, mengontrol hawa nafsu kita. Karena itu kita disuruh puasa Pak ya. Kalau puasa lapar, haus, pengen tidur. Karena Pak itu keinginan hawa nafsu. Harus dikalahkan dengan akal kita. Kalau saya puasa berarti saya melakukan perintah Allah. Saya nanti masuk surga aman. Dengan agama juga, melaksanakan perintah Allah menyebabkan kita semakin dekat kepada Allah, dekat kepada ridho Allah. Paham Bapak-bapak? Itu namanya adil kepada diri sendiri, menempatkan hukum agama di atas akal dan hawa nafsu. Kemudian juga adil kepada keluarga, ya, berarti memberi hak keluarga proporsional. Mungkin kebutuhan untuk istri pribadi berbeda dengan anaknya. Anaknya 4 beda semua. Ada yang kuliah, ada yang masih SMA, ada SMP, SD dan seterusnya. Pasti kebutuhannya, haknya beda. Ya. Nah, juga adil kepada rakyat kalau dia menjadi wakil rakyat atau penguasa. Dia harus adil. Nggak boleh dia bertindak curang, nggak boleh zalim. Wah, berarti lawan adil adalah zalim. Berarti zalim apa? Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Paham? Kalau adil menempatkan sesuatu pada tempatnya, menempatkan hukum pada tempatnya, maka zalim menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya atau menghukumi sesuatu bukan dengan hukumnya. Paham? Ini namanya zalim, lawan dari adil. Oke? Dan seterusnya keadilan ditegakkan untuk keluarga, ya, untuk masyarakat, negara. Kita harus punya waktu untuk memikirkan negara ini, bukan hanya keluarga saja. Karena apa? Karena kita tinggal di negara ini. Jadi kita punya andil harus menjaga
ketertiban, keamanan, jangan bikin rusuh, jangan memporak-porandakan yang sudah rapi, jangan memecah belah. Nah, inilah tentang al-adil. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hamba-hamba Allah yang meyakini al-adlu kemudian istiqomah berakhlak dengan tadi ya. Tadi masih ingat Pak ya? Yakin tentang keadilan Allah, yakin Allah bersifat maha adil dan seterusnya. Maka keistiqomahan ini akan membuahkan hasil. Wa alla istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Orang yang istiqomah akan dikhususkan, diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau istiqomah, maka dia akan mempunyai nur, mempunyai cahaya keyakinan yang khusus dari Asmaul Husna al-Adl. Maka disebut hamba ini sebagai Abdul Adl, hamba Allah yang maha adil. Maka seorang hamba yang sudah menjadi Abdul Adl ini, dia hanya akan bertindak adil, tidak bisa tidak adil. Kenapa? Karena sudah mendapatkan pancaran Asmaul Husna al-Adl. Ya? Karena itu, mari kita berakhlak dengan akhlak Asmaul Husna yang sudah kita pelajari. Jangan hanya ngaji, disimpan, ditulis, tapi nggak diamalkan, nggak dipraktekkan. Kita praktekkan sebagai amalnya kita sebagai pencinta Asmaul Husna. Dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba Allah yang rajin dan istiqomah dalam memahami Asmaul Husna. Amin ya rabbal alamin. Oke.